Ini kalau awak nak mencuba, jawabannya lah pasti indah. Tapi kalau awak mencuba, awak punya kemungkinan kedua jawaban, yes or no. Ya. Tapi yang penting tu awak cuba. Dan untuk di dunia digital marketing ya, apalagi untuk awak yang usaha, teman-teman yang memang pelaku UMKM, untuk zaman sekarang pilihannya ikut atau mati. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak sadonyo basu balik kita di acara keseng kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bersama Bo Disbi Sugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Sambil makan siang, sambil istirahat, marilah kita dengar carito dari seorang masih muda. Kalau dia masih muda kok. Kalau tiba di pemain olahraga dari 30 itu lah tua. Tapi kalau di sebuah pengusaha, kalau mau di bawah 40 itu lah pengusaha muda. Nah, mari kita perkenalkan seorang owner dari Inosport, yaitu Uni Ino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hai Desbi. Sehat, Kak? Alhamdulillah. Ika Ino panggilannya, tapi nama aslinya Novrianti. Novrianti Yunus ya. Iya. Oke. Kak Ino kok kakak wak kok. Kakakku judul. Kakakku ya. Kepemilikan. Kepemilikan. Selalu kalau wak panggil Kak Ino kok selalu kakakku. Iya. Kakakku. Iyalah adekku. Nah, kakak kan yang buat tahu, yang Desbi tahu. Mungkin tuh kawan-kawan ada yang lah kenal Kak Ino, ada yang alur. Iya. Nah, Kak Ino kok seorang pengusaha di bidang perlengkapan olahraga ya Kak ya? Lebih tepatnya kita fokusnya konveksi sih sebenarnya, konveksi perlengkapan olahraga dan seragaman. Oke, fokusnya situ. Nah, kok fun fact-nya? Fun fact-nya. Sebelum terjun bebas ke dunia konveksi dan lagi pakai parasut. Kok pakai parasut? Jadi jatuhnya kok lama. Kalau tiba bahasa orang Minang lamunya jatuh kucing. Enggak jatuh sampai dong. Jatuhnya bisa tak lihat. Oke. Kakakku dulu ternyata pernah kerja di bank. Yes. Betul. Oke. Boleh diceritakan kah? Diceritakan kah? Diceritakan perjalanan kakak dari mulai berusaha, maksudnya kerja-kerja yang lain. Sebelum menjadi kok tiba-tiba jadi ini gitu. Kok tiba-tiba jadi ini. Tapi sebenarnya nggak tiba-tiba. Oke. Sebenarnya udah di plan. Jadi kakak cerita dulu. Jadi kakak lulus kuliah tuh Desbi tahun 2006. Oke. Masuk tahun 2002, lulus 2006, pas 4 tahun alhamdulillah. 2006 tuh sempat kerja di hotel, tapi nggak lama sih, beberapa bulan aja. And then, jadi kakak nomaden, kuliah di Padang. Terus pertama kerja kok di Batam kok. Oke. Karena kenapa ke Batam? Karena uni sama udah keluarga besar lah, sadonya tuh di Batam. Jadi mengalu susah-susah. Nah situ mereka udah pada punya rumah, hapus segala macam kan. Pokoknya senang lah Desbi. Kok pay kerja di Antan. Pulang deh Japui. Kok weekend lah donen belanjuan. Pokoknya gaji lah bersih gitu kan. Seru lah, walaupun gaji kok ya namu anak baru kerja barana lah gaji. Betul. Kan. Tapi kan bule dah. Tapi kan bule dah cuma untuk belanja senya kan, nak mikir uang kos, sambal segala macam gitu kan. Tapi anak mau punya masih muda kan, gairah masih tinggi kan. Awak pengen joko kerja di bank. Nah gitu. Kalau kerja bank kok malah cita-cita dari kecil sebenarnya kok Desbi. Rasanya kayak cantik sih orang kerja di bank kok. Kalau mencari orang kerja di bank tuh, wah benar rasanya. Hebat benar rasanya kan kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu kan waktu berhijab kayak orang pakai span, rambut rapi, muka cantik setiap hari, wangi kayak gitu kan. Jadi itulah kayak dari kecil tuh lah membayang-bayangi. Nah gitu akhirnya pindah ke Jakarta, pindah dari Batam pergi ke Jakarta. Kayaknya peluang lebih besar kok di Jakarta. Banyak kerja selu di bank di Batam kan banyak kata kawan-kawan kan. Agak susahnya kok setiap ada persyaratan pengen jadi accounting ya, karena lulusan accounting sebenarnya. Tapi setiap interview tuh selalu diarahkan untuk menjadi marketing.
Sama HRD kayaknya lah, kok lah nampak kok bibit-bibit ada dalam diri anakku kok kata marketing mungkin gitu. Tapi mungkin awak sendiri nggak menyadari Betul. dengan potensi kan. Tapi gitu Desbi setiap HRD, oh kamu nggak cocok deh jadi accounting. Kayak kamu marketing cocok deh. Gitu. Dia awak abana aja marketing kok karena belum paham marketing itu apa. Sebenarnya anak new do awalnya kan. Tapi habis itu lo ditanya, kamu bisa bahasa kek nggak? Bahasa Hoichu nggak, tahu nggak sih? Oke. Jadi kalau di Batam tuh banyak marketing itu swasta ya. Jadi banyak ditanyanya kayak gitu, apa persyaratan gitu tahu Ande. Awak muko saya bantu orang keturunannya. Kalau baso asli sangka. Nah obeh dah. Nah, obeh itu awak kuasai juga kan. Nah jadi akhirnya ya udahlah putuskan ke Jakarta. Kerja di situ di bank tahun 2007 mulai. Sampai kerja di bank kok awalnya bank asing sih kakak kerjanya Desbi itu ada Standard Chartered Bank, HSBC, sama di Jakarta. Nah alhamdulillah lamanya kalau kerja di bank asing tuh emang pressure tinggi ya kalau di bank aduh pressure tinggi banget lah. Cuman pendidikannya juga bagus jadi banyak tempat ilmu, trainingnya apa segala macam dan alhamdulillah lo cek lagi mulusnya karir ko awak nak lo hebat banas mananya do tapi mungkin dek Tuhan sayang yo ibu wak cinu ko jadi lagi berjalan lancar ya alhamdulillah jadi supervisor ndak lama kerja supervisor habis tu ndak lama lo jadi business development manager nama di HSBC tahun 2000 sabaleh nama HSBC ya tu menikah menikah Ketuk bawa udah di Jakarta kau? Udah, kalau pacar dari zaman kuliah. Aku udah kan pemain bola. Siap. Itu. Jadi kalau ada orang tanya, lo orang bang bisa Batam pemain bola gitu kan. Jadilah pacar dari zaman kuliah. Nah gitu. Cuman lah putus nyambung. Nah itu salah kerja kami kan. Ibaratnya pergilah kasih ya, kejarlah keinginanmu. Ya itunya Desbi. Iya itu mananya. Jadi waktu kuliah kok, awak masih kuliah, inyo kok emang pengen mana menjadi pemain bola pro kok kan. Jadi nyo ke Aceh lah waktu itu, LDR lah, jauh lah, emang gak susah lah, awak masih muda-muda kan. Jadi nyo mengejar mimpi untuk menjadi pemain bola profesional. Alhamdulillah nyo di Persiraja kan waktu itu. Jadi terputus. Akhirnya ketemu lagi tahun 2011. Belum kawin. Situ belum kawin. Awak nunggu situ? Awak nunggu situ. Awak iya loh. Oke, akhirnya menikah 2012 menikahnya. Setahun kemudian nikah terus dia balo koyo cek di Aceh ndak nyol pindah ke Padang waktu itu lah di PSP tahun 2012 pas kami nikah tuh. Cuman inyo kepindah ke Jakarta kayaknya lahnya coba lo ke Jakarta kok beberapa bulan kayaknya ande ndak cocok Jawa Jakarta do kata gitu. Ayo udahlah biar mau coba ke Padang. Nah kayak gitu biar awak coba ke Padang terus cari alhamdulillah ada pelo kerja baliknya alhamdulillah tadi saya Desbi. Ya alhamdulillah saya ada keinginan ya. Ada keinginan dan sebenarnya cek lagi yang networking tadi juga modal sosial. Ya cerita ya tadi nanti kita ceritakan yang modal sosial kita ceritakan modal sosial tuh kan. Jadi alhamdulillah jo petinggi-petinggi di perusahaannya lama berhubungan baik dan nyo tahu awak punya record yang bagus, nilai bagus. Jadi lu mau nggak kesini? Nah biasanya kayak gitu. Lu mau nggak gabung ke bank gue? Nah awak melamar do Desbi, awak dilamar lagi. Nah sih kalau lah awak lah. Lah ada track recordnya bagus ya. Awak lah ada track record awak lah yang diramal lagi. Jadi lah apa posisi wakil pimpinan? Wah cocok kok cek awak kan. Sesuai lah kan. Umur berapa pindah ke Padang kok? Alun dasarnya 30 lah, mau 29 tahun lah, 29 tahun, 28-nya baru nikah, 29 tahun lah. Pindah Padang kok lah, jadi posisi wakil pimpinan kok, tinggal di Padang. Wah lumayan nih, gaji lah lumayan loh, kayak gitu kan. Nah jadi, tapi waktu pindah ke Padang kok, memanglah niat Desbi, maksudnya makanya jadi pengusaha sebenarnya ndak lu tiba-tiba do. Tapi emanglah niat pas tahun 2003 balik kok pindah ke Padang lah kecian sama si suami kan. Sayang aku 5 tahun lagi mau kerjanya sayang. Gitu kan. Habis itu aku mau jadi pengusaha lain. Gitu. Jadi biarlah 5 tahun kok kerja karya lu kumpul modal ya. Iya, kumpul modal. Tuh yo, kerja karya bak kudu cek orang rumah. Jadi 5 tahun tuh ngumpulin modal.
tapi malah diniat. Tapi kok usahanya bisa lu tapi kira do. Oke. Yo. Malah lu terpikir ya. Yang penting ada usaha bisa kok. Pokoknya awak anak Nio udah pensiun deh bang. Nah kayak gitulah kan niatnya gitu. Tapi tetap kerja serius. Nah gitu Desbi, kalau kakak tuh nggak bisa lo do, sambil bekerja buka usaha kan ada orang yang kayak gitu bisa. Akak nggak bisa do Desbi. Kak tuh fokus orangnya nggak bisa, nggak multi talent do. Nggak multitasking lo do. Nggak multitasking do kan. Jadi kalau cie, jadi kalau Salmo Karajo tuh memang fokus ke Karajo. Pun kalau bantu-bantu toko pun kok Sabtu Minggu terus atau diskusi saya sama udah nanya 2003 balik itu lah mulai itu membuka toko. Nah, toko Inosport tuh lah buka tuh. Nah, waktu itu baru emang DNA-nya emang toko olahraga biasa. Nah, seperti toko olahraga pada umumnya lah DNA-nya Inosport awalnya 2003 balik tuh menjual perlengkapan olahraga. Nah, kok gara-gara udah basicnya olahraga? Emang karena orang bola, emang orang sepak bola. Jadi business as your passion. Nah, itu lainnya kan. Jadinya mulai bisnis karena lah pensiun lah olahraga kan. Terus kakak tetap bekerja. Alhamdulillah karir juga bagus. Tahun 2006 balik, kak mencoba ke Bank Syariah. Terakhir tuh di Bank Muamalat ya. Dan posisi lah kepala cabang kok Desbi. Karena dari wakil kan. Kepala cabang di Bank Muamalat tahun 2006 balik tuh ke Muamalat pertengahan tahun 2016 lah. Gaji lah lumayan lah ya. Nah, ibu 3 keluarga adanya. Ibu 3 keluarga. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah lah ya. Nah, akhirnya terbentuklah Inosport di tahun berapa? 2003 balik. Tapi itu memang udah aja barunya Desbi. Akak ndak ikut campur do. Ndak ikut campur cuman cigo-cigo kayak gitu. Benar detailnya tuh nggak tahu bara penjualan apa segala macam kan nggak tahu do. Paling lah itu bapi gini. Oh ya. Di spill lah ya. Spill doang. Ngomong-ngomong tentang spill dulu Kak sebelum kita lanjut. Pengen men-spill lo kepada kawan-kawan di rumah. Apa sih kegiatan Kak Ino kok? Mungkin ada kegiatan lain selain tentang olahraga, Bapak di bidang konveksi olahraga segala macamnya. Mari kita putarkan VT berikut ini. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Oke, itu tadi kegiatan-kegiatan Kak Ino, baik di konveksi maupun di tadi ada kayak motivator gitu ya. Tapi nanti kita kupas lah. Kita masih simpan tuh senjata terakhir. Kak, nah kan hadirnya Inosport itu sebenarnya saya 2003 tapi abang surang saya dulu. Itu emang nama tuh lah dari awal emang Inosport? Enggak. Oke. Jadi awalnya tuh dulu udah kok lah 2002 balik lah ada membuka toko olahraga aku di kampungnya di Payakumbuh. Namanya enggak Inosport doh. Nah kayak gitu kan ada lah nama lainnya pakai. Tuh dek lah. Tapi waktu itu masih di Jakarta kan. Tapi waktu nyolah awal pindah ke Padang. Kita berdua udah di Padang, kakak sama udah di Padang. Jadi bukalah toko di Padang. Namanya apa yo? Adolah nan Magiah Saran gitu. Adolah yang Magiah Saran kau udah kok. Coba pakailah nama orang rumah ceknya. Kok lain kamu imbau rasa. Nah itu saya tuhnya. Awak menyuruh aku coba pakai nama Inosport kan enak tuh gimana ya eye catching gitu kan, enak didengar gitu kan. Inosport mungkin yo masa Inosport yang punya ada
udah. Ya, Oke. Udah jadi bercandaan Udah jadi kita bercandaan. sehari-hari gitu. Nah mungkin ya nggak tahu. Tapi pas coba tuh yaudah nambah aduh dicoba kayak gitu. Ternyata yo lain mah membora sakit. Iya, Jadi kalau mencati ada yang namaku. nama Ino kok lainnya mencoba-coba kan. Pakai nama Ino. Desbi bininya Ino juga kan. Nah, nama orang Jawa Ino pula. Nggak bisa pakai nama itu lah. Nggak bisa Ino yang lain lah ibu. Ya, oke. Gitu. Oke, Jadi oke. Dino Sport tuh benar-benar baru 2003 balik. Oke. Gitu. Siap-siap. Nah kak, kan kini berawal dari kayak kalau Toko udah olahraga. toko olahraga. Saya tuh berubah jadi kayak konveksi gitu, bak ceritonya. ceritonya. Kau tuh belajar bisnis awak seketek. Iko harus kok. Iko awak tunggu-tunggu sebenarnya kau agih ke kawan-kawan di rumah berbisnis. Nah, bukan berdagang ya, berbisnis beda. Nah, awalnya itu Inosport sebagai pedagang. Nah, oke. itu. Jadi awalnya itu kan Inosport tuh sebagai toko olahraga pada umumnya, Desbi. Kita menjual perlengkapan olahraga. Nah, awak baru taga modal masih terbatas, yo kan. Oke. Awak dari gaji, udah dari gajinya sebagai pemain bola sebelumnya, tapi ya sangat terbatas lah saat itu. Toko pun kete. Sedangkan toko olahraga yang tagak di Padang Kolas sangat banyak dengan betul. yang sangat lengkap lah dibandingkan awak. Nah, kayak gitu. Zaman itu online mungkin belum begitu, ya 10 tahun yang lalu ya, Iya, belum betul. begitu seperti sekarang, masih banyak lah pembelanjaan offline. Nah, cuman, nah itu dia. Dalam bisnis tuh perlu yang namanya awak tuh harus menjadi spesialisasi. Nah, betul, beliau betul. kan sama-sama toko olahraga, nggak salah doh. Ah, Sekali sepanjang awak tuh ada toko olahraga, dapat doh. Model dokter kan banyak. betul. Coba tuh awak pilih ya. Dokter Awak akan menjadi spesialis dokter awak. jantung, kah jadi dokter anak, atau akan menjadi dokter kandungan gitu. Atau ke dokter umum biasa saya. Kalau dokter umum biasa tuh sama sih wak sama orangnya. Betul. Nah, itulah Ya. kalau di dalam bisnis ya, kalau Ya. dokter umum bisa. Tapi Bagus kalau juga. dalam bisnis sama wak orang kalau wak Ya. umum sih gitu. Nah, jadi aku kata coach bisnis mana aku dalam bisnis tuh awak perlu menjadi spesialisasi. Boleh wak bidang wak sama orang, tapi wak aspek spesialnya ya. spesial awak apa. Nah, mulailah Inosport tahun-tahun 2006 balik lah Desbi itulah mulai ide tuh kan 2005 balik lah, setahun berjalan dicalik-calik di Padang waktu itu. Alun ado toko olahraga bana fokus untuk jersey lah itu, menjual jersey. Nah, alun ado lah. Nah, udah aku pas lo atlet. Jadi kalau atlet tuh taunya kalau jersey kok yang enak tuh apa, yang nyaman Yang tuh seperti betul. apa gitu kan, Bahannya kayak bahannya apa. kayak apa. Nah, ini pun punya apa yo, kayak punya kemampuan lah untuk membuat desain-desainnya yang bagus gitu. Oke. Nah, dari situlah kita memfokuskan untuk menjadi spesialisasi di jersey, toko olahraga spesialisasi jersey. Pokoknya ingat Inosport, jersey, ingat Inosport. Nah, itu Oke. emang itu trademarknya mau kita bangun itu untuk trademark yang kita bangun dari 5 tahun yang lalu lah ya tepatnya. Pokoknya kalau orang lihat jersey Inosport, jersey Oke. sama dengan Inosport, itu yang mau kita tanamkan dalam top of mind orangnya. top of mind untuk brand image-nya. Yeah. Nah, awal-awal itu membali jo jersey sama orang baru. Masih menjual kok, alun jadi Pebisnis lah ya. pebisnis lah, masih berdagang. Bali jersey ke Jawa, nah atau ada yang diimpor dari negeri seberang sana, itu jual. Tapi cek lihat Anda jo sesuai jo keinginan brandnya awak lah do ya. kan, deh bahannya lah kadang, mudenya lah kadang gitu. Sampai di situ muncul ide, kenapa ndak awak buat? Nah, di situlah bahasa orang awaknya cari lubang pembuatnya kok gitu. Jadi alhamdulillah akhirnya kita itulah mulailah Inosport kan nampak kok. Konyo koan bisa digadangan ko lata bayang ko konsep marketingnya lata bayang deh kak segala macam itu bersiring dengan berjalannya waktu juga karajo apa lo kok lah kacang nggak papi Klub ya 5 tahun kok. klub 5 tahun dengan segala punya dihadapi dalam kerjaan kayaknya kok peluangnya besar kok di Inosport kopi untuk dibangun dalam hal kalau panggil papi kok lah nggak sayang lah itu kan ada dana ya. Oke. Jadi awak karena punya ilmunya kakak di bank kita udah belajar strategi marketing SDM segala macam
Dia gitu kayaknya ko Inosport ko bisa wak gikuan pemasarannya gini channel distribusinya begini. Nah, 5 tahun lalu tuh lah mulailah Instagram segala macam. Instagram nih bisa nanti kita begini nah gitu kan. Di Inosport selama mami caknya mangama mi karajo caknya. Oke. Iya, sikusila caknya kan. Ya minta awak gadangan Inosport bersama-sama katanya kayak gitu kan. Mengalu mami buka usaha lain gitu. Oh jadilah, nah modal lah dulu kan. Jadi akhirnya kami buka konveksi sendiri. Oke. Gitu. Konveksi baju olahraga. Baju olahraga awalnya, baju olahraga saja. Oke. Nah, mulai buka konveksi baju olahraga. Kakak resign di akhir 2017, 2018 awal nggak kerja lagi. Nah 2018 itu juga karena konveksi, kita buka juga konveksi untuk seragaman. Jadi bikin jersey, PDH, segala macam itu. Lebih banyak lagi ya? Lebih banyak lagi Expand jenis jasa yang kita tawarkan. Nah gitu bergeser lah DNA bisnisnya. Yang dari tadinya toko olahraga kita bergeser ke jasa konveksi. Gitu. Ibaratnya kini kok kepiawaian kita caranya mencari peluang lah kak. Kini misalnya awak berdagang kok yang awak jual, iku barang datang awak jual, habis itu putar taruh. Tapi misalnya mentoknya bisa contohnya 50 juta atau 100 juta per bulan, nggak bisa dikembangkan kok. Harusnya bisa 200 kok. Tapi kita cari konveksi. Akhirnya ada istilah lamanya kok revenue streamnya lah kan. Yes. Jadi pengembangan bisnis itu kan bisa ke hilir atau ke hulu. Oke. Nah, betul. Kita kan udah jualan jersey nih, udah tahu. Jadi ketika bisnis itu kita udah menentukan speknya kita mau ada di mana. Nah, misalnya kita ke Inosport, toko olahraga, overall speknya jersey. Oke. Nah, dari spek jersey ini pengembangan kita baru jual beli nih. Nah, beli di orang kita jual lagi. Ya dapat spread margin di situ. Nah, ini kita mulai mengembangkan ke bisnis hulunya. Membuat jersinya sendiri gitu. Nah, itu nah hulunya bana mambuenya. Nah, mambuenya. Aduh, coba nanya hulu datenya lah sumber-sumbernya. Lebih banyak lo hulunya lah ya. Akar sebana akarnya gitu. Kalau hulunya bana ada lo orang bahannya gitu kan. Dari orang bahan, orang menjual banangnya gitu kan. Jual kapenya. Jadi banyak kan kayak gitu. Nah, tapi kan pengembangan bisnis tuh sebaiknya emang gitu kan. Kalau secara teorinya ya. Either wak ke hulu atau lu ke hilir gitu. Kalau memang tidak disarankan, wak lagi bisnis toko olahraga. Contoh kok, wak toko olahraga, pi buat ada menyusut si penjualan nak main lagi kodo toko olahraga kan banyak yang kayak gitu. Betul. Orang-orang desbi. Nyebantai penjual sate contoh. Iya. Itu kan bana sesuatu yang berjauhan bana kayak gitu kan. Bukan berarti tidak akan berhasil. Itu perlu lo effort dari nol balik. Kok pas di ambo madok ke situ ada tulisannya if the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Oke. Jika rencana kamu tidak berhasil, tidak berjalan dengan mulus, ubah rencananya, bukan goalsnya, tujuannya. Betul banget. Jadi new rencana kok apa ya? The plan itu cukup satu, tapi dieksekusi. Oke. Nah itunya plan kok awak kok semua manusia tuh pintar membuat plan Desbi, percayalah. Karena di kepala kok bisa juta plan kok kan. Nggak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Semua orang tuh punya imajinasi siapapun kan. Tapi orang yang mengeksekusi plannya itu yang jarang. Betul. Habis berplan aja sih, nanti gue mau begini, tapi nggak dieksekusi. Makanya plan tuh kalau kayak plan tuh nggak usah banyak cie dulu, tapi dieksekusi plannya cie dulu kok gitu. Kegagalan itu adalah rencana yang tidak eksekusi. Tawanannya kan itu ya kan. Oke, berarti kakak mulailah karena ada beberapa plan tadi mencoba untuk goalsnya kok lagi iya. Hulur mau ke hilir atau mau ke hulu. Betul. Bukan hulur. Hulur. Oke, berarti kakak lanjut ke untuk expandnya untuk pembuatan jersey tadi. Iya. Tapi serius kok testimoni dari awak sih. Baju-baju kan lah ada berapa baju tuh, 2 baju dari Inosport tuh. Iya. Emang nyaman sih kak. Alhamdulillah. Kebanyakan kok ada pernah beli baju olahraga yang lain tanpa menyebutkan tempat dan di Bali gampang baun kak. Aduh, kadang biasanya kalau pakai baju lain dengan kegiatan yang sama aman-aman saya aroma badan Wak. Tapi
happy aku coba. Tapi pas pakai baju dari kakak dari Innosport itu nyaman, dan misalnya kalau tidak pakai minyak wangi pun tetap wangi. Tetap gitu. wangi ya. Ini karena bahan itu sih, ada bahan antibakteri gitu kan. Iya. Yes, bahan itu kan. Kalau bahan insya Allah Innosport tuh kalau kakak ya, karena kita harus menjaga brand. Ya. Nah, nama baik brand kita harus jaga. Jadi kalau bahan, kadang kakak pernah kejadian kayak gitu. Kami lagi kekurangan tukang jahit, jadi kita ada yang meminta barang, kita belum bisa sediakan tukang jahit, kita belum bisa produksi, misal wak ambil saya tampek lain nah bahasa kayak gitu kan. Tapi tampek yang ada yang menyarankan misal dari karyawan, tapi tampek lain tuh kak tahu kualitasan no, biarlah ndak baju Bali. Nah gitu, kualitas tetap nomor satu, kualitas harus tetap nomor satu kayak gitu tuh. Itu kalau kak emang strict sih soal itu gitu. Termasuk mesin produksi. Ada juga kadang kan yang saranin, kok mahal mesinnya, coba lah beli saya mesinnya lebih murah kayak gitu. Tapi hasilnya kan di bawah misalnya no. Biarlah menabuang wak lu. Biarlah menabuang. Tahan mati lu. Betul karena kita menjual kualitas ya kak ya. Betul. Yang brand image yang lawak bangun selamoko nan kualitas orancak gara-gara nan sekali ko orang kecewa. Nah rusak. Iya membuat namoko bagus tuh butuh waktu bertahun-tahun deh sebi. Tapi merusaknya sebentar. Oke. Gitu. Nah kakak dan pada akhirnya di tahun-tahun atau Kak Bilo mulainya itu yang untuk terjun ke yang digitalnya ya. Mulai digitalnya. Kini ternyata Innosport untuk di dunia sosial media tuh cukup terkenal. Yang awak tahu, Innosport pokoknya inge jersey lah macamnya, inge Innosport karena bantuan dari sosial media optimizationnya macamnya. Itu kakak spill, tapi setelah pesan-pesan berikut ini kak. Oke, dan salah-satunya kita akan lanjutkan pembicaraan kita, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Mambo Desmi Sugari dan bintang tamu kita nang keren kok Kak Ino, si kakakku. Hai adekku. Kak, ngomong-ngomong tentang dunia digital, awak mencari Innosport kok ternyata cukup bagus di bidang digitalnya. Jadi bisa menyeimbangkan antara penjualan offline dan online kayaknya gitu. Kok kan baru persepsi awak kok. Apakah benar nak gitu? Bila kak mulai yang untuk digital kak? Mulai kok 2019 mulai ngeh. Maksudnya mulai dari Kak Risan 2018 ya. Nah lah mulai kok kan kalau zaman itu kan masih Instagram udah mulai nih dia pakai, TikTok belum ada ya zaman itu ya. Masih Instagram nih udah mulai buat orang-orang dia pakai buat bisnis kayak gitu. Nah kakak melihat awak harus masuk kok, harus terjun kok kayak gitu, harus ikut kok dengan tren yang ada gitu. Karena kalau udah kebayang sebenarnya kan kegiatan marketing ya yang kita lakukan di dunia digital itu. Nah marketing gua kan sebenarnya dari zaman nenek moyang awak kok kan lado. Iya betul. Dulu datuk awak di pasar bersorak-sorak itu kan langsung masuk kegiatan marketing. Betul. Nah ada yang berjalan keliling-keliling rumah, sebenarnya itu kan kegiatan marketing orang gitu. Orang alehube di pasar pun marketing gitu kan. Nah cuman dengan perkembangnya teknologi, adanya internet. Nah mulailah, dan yang paling ini banget tuh memang media sosial ya. Kan ada media lain misalnya website dan lain-lain, tapi memang yang sangat berpengaruh ini media sosial. Let's say Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain gitu ya sebagai media sosial. Nah jadi kami melihat ini kita harus ikut kayak gitu. Kalau enggak ini kita akan lewat deh orang. Kayak gitu kan. Jadi tahun 2019 ya alhamdulillah kan berdua kok, kalau bisnis kami berdua sebenarnya sama udah. Alhamdulillah kita sejalan nih misalnya kayak gitu, yolah kayak gitu. Nah dulu tuh Allah sih misalnya Instagram kok Allah ada punya Instagram pribadi sebaru. Instagram pribadi diubah menjadi Instagram usaha gitu kan, foto seorang terus naik kayak gitu seadanya. Nah gitu. Dan kakak mulai berpikir kalau digital kok awak masuk, kalau tak bayang tuh kayak gitu ya. Kalau hari-hari offline, mudah-mudahan kini pun penjualan offline tuh sangat-sangat menyedihkan. Ya sangat-sangat menyedihkan lah.
untuk sekarang ini ya. Kadang cuman ada beberapa hari lalu cieknya kaos kaki sehari itu Sehari itu 20.000. cuma sekali orang datang ke yang maksudnya yang Balanjo. terjual Balanjo ya. 20.000. Ya Allah, kayak alaiku kalau seandainya itu Iya, kan iya, kalau iya. kita tidak terjun itu kan alhamdulillah kita terjun di dunia digital kayak gitu kan. Nah, terus Kak cuma pikir ya, kalau offline hujan hari, orang ada datang ke toko udah Desbi. Oh, oke. Tapi kalau kita ada di dunia digital, mau hujan, mau badai, mau apapun selagi paket kado orang bisa belanja. Betul. Nah itu makanya Kak sangat sekarang pun banyak di mau ketemu sama teman-teman sesama pelaku UMKM ya di kelas-kelas Kak aku bilang kan sayang kalau awak ikut ke dalam bisnis dalam marketing digital marketing kok sayang banget. Awak kan main handphone jonyo. Betul. Awak kan beli handphone jonyo. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk bisnis awak? Betul. Dan orang-orang di dunia aku lah bahkan orang 2 HP-nya. Yes, ya kan? gitu. Dan setiap orang menghabiskan waktunya itu untuk sosial media sekian berapa jam dalam satu hari? Rata-rata berapa belas jam ya sehari? Iya. Rata-rata orang Indonesia 8 jam. 8 jam di Indonesia Sampai rata-rata. 10 jam, kan? Itu nak kemanfaatkan loh. Itu nak kawan manfaatkan doh. Iya, Nah iya. gitu kan. Nah Patang tuh sempat ada tuh waktu di salah satu kelas yang komen, awak latihan biasa bu katanya gitu kan, dari rumah ke rumah sama jajan barang. Aduh suka jual balinya. Iya. Yo nak masalah doh. Iya. Nggak do offline harus tetap jalan. Iya. Tapi online kita jalankan juga. Coba apa bayangkan, bara rumah apa bisa jalan sehari coba. Taruhlah 100 di rumah, bisa Pak jalan. Alun tentu satu orang ada di rumah. Ya. Alun tentu satu orang membukaan pintu untuk Pak Ledo. Betul enggak Desbi? Iya, betul. Wah kalau terbayang orang menjual dari pintu ke pintu kan. Tapi kalau awak melalui digital marketing kok, awak enggak kamu ke rumah orang tuh Desbi. Awak masuk kamarnya. Iya betul. Bahkan ke kamar mandi. Bahkan ke kamar mandinya Iya. kan gitu. Oke. Eh, Jadi bisa kapanpun dimanapun orang bisa tetap belanja ke tempat awak Yes. di toko online awak ya. Betul. Oke. Kalau wak offline, misalnya kok toko wak sih kok, bara orang na lalu lalang di situ atau orang di sekitaran toko wak, itu orang tuh saya yang tahu wak, oh iku ada toko olahraga di Betul, situ. betul. Koda. Tapi ketika kita melakukan secara digital marketing kok kan pemberitahuan lah ya bahasa simpelnya. Betul. Bara juta orang yang bisa wak agia tahu Betul. awak punya usaha iku. Desbi misalnya punya usaha makanan, contoh ya Desbi punya snack. Kalau Desbi misalnya cuma mendirikan satu stand stallnya, betul orang lalu lalang situ. Yang hanya lewat di depan itu saja. Yes, yang tahu oh di situ ada snack enak nih punya si Desbi contoh. Iya. Tapi ketika Desbi masukkan itu ke media sosial Desbi bisa jadi mengiklankannya juga. Orang dari ujung Padang situ sampai ujung Padang situ bisa tahu, bahkan orang disangka kampungnya. Desbi juga tahu. Betul, Nah betul. itu gunanya awak masuk ke dunia digital marketing, market yang tahu usaha awak kok jauh lebih besar. Oke. Oke. Jadi benang merah benang sirahnya tuh adalah ketika offline, itu kok offline kok kadang perlu juga Kak sebagai Perlu. pembuktian kalau kita kok bisa dipercayain. Salah satunya itu, atau ada masih orang mau melihat oh aslinya kayak gimana sih bahannya. Betul, ingin mencari langsung gitu Kak. Yes, Tapi benang merahnya adalah ketika kita punya toko fisik, toko offline-nya, orang hanya yang tahu tuh hanya yang pernah lewat di situ sih. Iya, trafficnya terbatas. Itu pun antara mencari kadai awak atau Ya, enggak. kok enggak tampuk lo kadai juga ada orang. Iya. Awak punya kadai kok orang mengalir lo di muka. Betul. Atau tertampuk di batang kayu bisa Kita jadi tampuk di enggak? batang kayu, merek kola tatutui atau Betul, orang betul. fokus nyetir segala macam itu sangat terbatas. Nah, Sedangkan di gitu. online bisa awak expand lebih banyak, bahkan Iya. bisa kita targetkan. Bisa kita targetkan. Nah, bisa awak targetkan kok marketnya awak kok misalnya mau di kami marketnya kok cowok umur 15 sampai 45 tahun. Iya. Pria, hobi futsal dan bola. Oh, bisa ditargetkan. Bisa di target kayak gitu. digital, ya. Ada sih algoritmanya yang berjalan. Nah, gitu. Pakai yang kayak Facebook Ads segala macam kan. Yes, pakai Facebook. Ini orang Ads. ini orang Padang boleh ya, Iya. bisa ditargetkan orang Iya, Padang. mau Sumatera, mau se-Indonesia, Mau se-Indonesia. mau seluruh dunia. Gitu. Bisa ya. Bisa. Bahkan kalau enggak pakai ads bana misalnya kita posting FYP sempat gitu kan. Yes, Wih, seluruh dunia orang seluruh tahu. dunia bisa tahu tanpa perlu budget.
tanpa perlu budget malah. Nah, cukup di FYP kan? Betul. Bahkan untuk bikin konten tuh pun nggak harus yang gimana yang harus bagus banget. Bahkan untuk yang wak celek di FYP bahkan kameranya nggak stabil pun tetap bisa ya FYP. Iya, benar. FYP itu Misteri banget. Oke. Nah, itu Kakak akhirnya terjun ke yang tadi kan pertama foto-foto saya atau maksudnya masih Kakak yang handle sendiri. Dan kini Kakak kemana? Maksudnya ada pakai jasa orang lain, vendor? Iya. Tahun 2020 niatnya kan 2019 tahun 2019 akhir tuh udah ide, tahun 2020 mau dieksekusi. Tibola sih COVID kok kan, wah berjuang melawan COVID lo lawak dulu kan, karena digital marketing kok berjuang melawan COVID lah kita dulu zaman itu, penting survive dulu deh, nah gitu. Alhamdulillah survive. Tahun 2021 dieksekusi. Baga cek kak tadi, kok plannya lah doh, kok mesti gua eksekusi. However, mesti gue eksekusi. Nah gitu. Alhamdulillah Allah lagi kasih jalan. Batamula dengan adik-adik super seperti Despi dan teman-teman ini kan yang melek juga dengan dunia digital. Pas ngobrol wah cocok ini gitu. Nah akhirnya kita pakai ada berapa? Kita ada kerjasama dengan digital marketing agency. Jadi sejak tahun 2021 memang kita pakai digital marketing agency yang profesional. Nah gitu. Dan kakak nggak nyebut itu biaya. Itu investasi betul. Nah gitu lumayan apa biaya samuse cuma bayar sewa toko cie. Nah kan iya, gitu. betul. Para bayar sewa toko sebulan misalnya sekian sebulan ya anggaplah wak membayar sewa toko. Tapi wak buka tokonya di awang-awang. Dan semua orang tahu. Iya. Karena mungkin kebanyakan orang belum bisa membedakan mana yang marketing yang mana yang selling. Nah itu dia nanti kita coba tambahkan ke sana ya. Nah terus kerjasama dengan grupnya Wisbox dengan Minang Lip, kita bikin Minang Lip Fun Futsal. Betul. Nah itu cukup bikin Inosport dikenal. Nah ini kan tujuan kita kan dikenal dulu betul. Gitu. Jadi kemarin tuh ada sempat ngurus perizinan segala macam. Ibu apa pesannya Inosport? Oh nang kerjanya di Minang Lip tuh ya Bu ya. Gitu Jawa kan. Berarti kan tahu lah banyak orang tahu orang jadinya. Semacam aktivasi kayak itu yang mungkin orang belum banyak tahu. Tapi kita kupas setelah pesan-pesan berikut ini Kak. Oke, dan saudara-saudaranya jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan kini. Oke. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke, kita kembali lagi di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Oke Kak, kita lanjutkan. Awak pengen nggak tagage sekitar karena kita dikejar waktu, sedangkan terlalu banyak ilmu yang harus kawan-kawan di rumah saksikan, teman-teman di rumah dengarkan dari seorang Kak Ino. Kak, tadi ternyata untuk marketing kok banyak cara. Yang tadi Kak misalnya mulai di digital marketingnya Kak pakai optimasi, pakai jasa untuk digital marketing handlingnya. Untuk Kak di Instagramnya ternyata kalau misalnya sana lihat di Inosport Apparel ya Kak ya. Iya benar. Itu Instagramnya sangat tertata dengan baik, fotonya bagus. Orang manca lihat misalnya penasaran sama Inosport, diceguk, oh keren. Ditata, dikelola dengan profesional. Dari situ saya lah terbranding kok. Inosport kok mewah. Nah setelah itu ternyata Kak memainkan jurus-jurus lain yaitu bekerjasama dengan Minang Lip ya, bikin namanya Minang Lip Fun Futsal dan Inosport sebagai sponsor tunggal. Sponsor tunggal, benar-benar. Kolaborasi. Nah benar. Itu Mbak Acar itu juga kok Kak berani untuk kayak gitu. Padahal kan kalau bagi pengusaha lain itu kan kayak buang-buang duit Kak. Bisa Kak mencari point of view yang lain. Sebenarnya buang-buang duitnya itu yang harus dicoret. Nah tuh buang-buang duit. Buang-buang duit kayaknya kalau banyak di Sikuku karena ilmu marketing tadi juga gitu. Orang kalau mengeluarkan biaya untuk marketing, mohon maaf jangankan yang usaha kecil, di perusahaan besar aja dulu kakak menemukan ketika awak mau kamu membuat event ditanya beko berapa penjualannya. Itulah barek kok mah gitu. Karena kegiatan marketing itu kan efeknya kok jangka panjang. Betul. Nah contoh Kak sama Minang Lip Fun Futsal bagai bilang kan, kita sponsori baju. Baju kok dipakai deh orang nasati orang main kan, baju kok. Barakali main seminggu 3 kali sampai tim bara mata yang melihat
yang nggak ngeh dengan Innosport awalnya nanti akan ngeh. Nah, ketika nanti mereka melihat Innosport di media sosial atau pas kebetulan lewat, oh, kok Innosport yang bajunya Wak pakai patang. Oh iya, siap. Itu membuat trustnya. Nah itu, jadi kepercayaan. Awak simpel saya lah. Awak waktu ketek-ketek, kalau pai kakak ada, Wak nyoba beli sabun. Ada 2 sabun, kok merek Lux, kok merek entah apa. Apa yang Wak beli? Pasti merek yang lah terkenal ya. Pasti mereknya lawak cuk nampak di TV. Kalau aku nyerancak aku mau kalau keluar di TV. Iya. Padahal kalau dikupas-kupas banyak wis sih sama senyo Desbi. Padahal kadang di TV itu dipakai di artis itu. Kok artis itu memakai padahal tindaknya pakai. Itu lamanya Wak berusaha kini. Awak punya usaha zaman gini itu enaknya. Kau zaman dulu dan bisa masuk TV. Artis-artis bana. Artis-artis bana atau perusahaan super besar karena biaya besar ya. Kalau kini dengan adanya media sosial, nah Instagram kok kan ibaratlah TV. Betul. TV dengan skala lokal kan kayak gitu. Nah, jadi kita pakai influencer misalnya kayak gitu dengan Instagram kan secara tidak langsung kita dikenal. Nah, ketika kita dikenal tuh kepercayaan akan lebih naik. Nah, tapi kepercayaan itu tidak hanya bukan hanya kita mencari kepercayaan supaya kita dikenal. Wah rame tuh orang datang, wah enggak seperti yang terlihat doh. Kan ada juga yang kayak gitu banyak Desbi. Viral habis itu lah menyusut. Betul. Setelah viral nak tahu mengalir. Nak tahu mengalai. Sebenarnya sebelum viral tuh harus disiapkan Desbi. Siapkan dulu produknya. Betul. Emanglah siap produk untuk tayang ke umum. Betul sih. Gitu. Banyak juga orang yang punya usaha kayak gitu, ada yang curhat-curhat lah kan. Siap pengen promosi. Lah dikeluarin budget promosi, kan ternyata efeknya luar biasa. Sesaat tapi kadang ketika efeknya luar biasa, kok inyo pun tak siap. Aduh barang wak tak lengkap, karyawan wak sekete, aduh kewalahan gitu kan. Nah kalau kakak jaga itu, maksudnya kita Awak tahu misalnya aku selalu bilang sama tim tim juga, ibarat awak akan membuka restoran, awak kalau kamembau orang kau makan, awak pastikan bahan makanan wak cukui, tukang masak makan wak cukui dan meja wak cukui. Jangan beko orang tiba orang berang. Nah gitu. Jadi kakak kalau seandainya produksi lagi full, kita akan produksi lagi full nih. Nah kayak gitu. Jadi itu mesti disiapkan. Beko wak jangan, datanglah makalah kamari. Mejanya dua, tukang masaknya cie. Dan inyo mungkin nak menyangku, nak menyangku lo do kayak gitu. Nah tetap harus di optimiskan aja dulu bahwa ini akan rame gitu. Nah kita lanjut ke yang kita putai ke yang tadi itu, yang ternyata Kak Ombe aktivasi kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk marketing tadi. Kak Ombe yang mau bekerja sama dengan yaitu Minalipan Futsal. Ternyata petang tuh Kak Ombe malah turnamen ya untuk ulang tahun Innosport. Itu juga bagian dari marketing juga sebenarnya. Yes, of course kayak gitu. Karena 10 tahun, karena ini momennya 10 tahun. Jadi kita mau ngasih lihat customer tercinta Innosport 10 tahun loh ini sudah berdiri bersama Anda. Nah gitu. Di sana juga kita itu sebenarnya turnamen juga kita mengundang rekan-rekanan, kita juga mengundang customer setia kita yang mereka sudah stay loyal bersama Innosport bertahun-tahun. Nah kadang pada saat tertentu kita juga ngirimin mereka gift. Untuk customer kita ini yang customer misal Desbi nih bertahun-tahun sudah, pokok Desbi kalau setiap bikin perlu jersey ini mau di kampus mau di kantor mau mana pasti bikin Innosport. Nah kita udah ada tuh catatan orang-orangnya. Nah pada saat anniversary kita akan kirimkan gift spesial jersey dari Innosport gitu. Itu untuk supaya bahasa kininya kan customer relationship. Nah customer wak relationnya Jawa ya. Memberikan experience, wow experience kepada customernya gitu. Walaupun misalnya Agia itu kan jersey tapi itu sangat touching kayak gitu. Kalau ketika Desbi misalnya adona Desbi bapiti, ada orang magia Desbi kopi gratis gak sagale. Banyaknya piti di kantong, pasti Desbi senang kan? Betul. Apalagi misalnya kopi yang Desbi suka. Yang suka banal ya. Nah itu dia. Mungkin yang kayak gitu tuh, yang teknik-teknik marketing tuh yang mungkin banyak orang yang belum tahu kan? Bener Desbi. Nah kakak tidak menyalahkan ya karena memang ilmu marketing. Nah banyak pelaku UMKM karena kakak juga ngisi nih kelas-kelas UMKM yang mereka masih salah menafsir
Jadi banyak teman-teman di UMKM menganggap kalau digital marketing adalah berjualan online. Ah, Itu teman-teman. Jadi harus dibedakan berjualan online dengan digital Digital. online. Jadi misalnya marketing online, digital marketing ibaratnya kan marketing secara online. Iya. Nah, kalau jadi ada yang kayak gitu, awak kok Bu, contoh, awak kok warung sarapan pagi, Pak lo akan marketing ke digital, nggak bisa awak menjual online-nya deh Bu, Iya, kok kayak gitu bla bla bla, beko basinya kok bla 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 segala macam. Ya memang mungkin ada produk yang kita tidak bisa menjualnya online. Ya misalnya bubur orang jual di Padang yang menu memesan orang dari Pariaman contoh. Betul. Itu agak ribet ya Iya. Pak pengiriman. Tapi awak bisa membangun marketingnya secara online. Ingat, marketingnya secara online. Awak bisa melakukan marketing. Misalnya Wak Desbi mempunyai tempat sarapan pagi di Kota Padang dan posisi di Taplau. Desbi punya menu ini itu, tampeknya lama bla 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 secara marketing. Once ini yang dari Pariaman datang ke Padang, mereka udah tahu mau cari kemana. Ya betul. Nah itu. Jadi semacam yang top of mind tadi. Top of mind Kalau tadi. ke Padang, wah ke situ. Wak ke situ. Iya, Nah, ada kasus terbaru kok Desbi. Nah, kak lagi membantu kawan kok yang punya pet shop. Nah, jadi punya pet shop. Jadi Pak acaranya tuh kalau pet shop Pak mau online kan ceknya. Karena lebih ke grooming buat grooming buat grooming kucing ya. Kucing salon kayak gitu. Nah, itu yang perlu malah digital marketing itu malah perlu banget kita memberitahu kalau aku manggil kakak, kebetulan kakak punya tempat grooming salon kucing. Grooming kucing, fasilitasnya apa, lokasi di mana, bagaimana menjangkau ke sini, nomor WhatsApp-nya apa untuk bertanya bagaimana. Itu tarifnya berapa, itu yang dibutuhkan orang online. Karena zaman now orang kan bisa gini. Misal Desbi baru punya kucing, baru nih anak minta beli kucing. Wah, ini kucing kayak perlu dimandiin, ini kucing kayaknya perlu ada sakit nih, perlu bawa untuk ini. Pasti Desbi akan membuka handphone. Betul. Tempat grooming kucing terdekat. Iya, betul. Ya. Ya. Dan kalau luas ya, tentu saja orang-orang yang ada di Digital ya. digital. Nah, oke. Di sana sananya itu cerita kita bersama Kakak Ino, bagaimana kita memanfaatkan digital marketing dengan baik, bagaimana kita memanfaatkan apa sih apapun usaha kita ternyata bisa di dunia digital ini. Banyak awak misalnya kayak kakak kemarin ke GL ya. Ya. Oh kok sama ponan kok. Nah biasa anak muda ini kan mereka sangat-sangat update ya dengan sesuatu yang viral gitu. Kita kesini yuk, ini lagi viral nih di sini pas waktu saya itu, oh iya gitu. Jadi kalau suatu makanan enak atau tuh suatu tempatnya bagus, kalau disembunyikan dalam hutan orang nadonan tahu dong. Iya. Nah itu dia. Jadi kayak harus dia tahu loh Harus dikasih gitu. tahu ya, Jadi kok Desbi ku punya lontong lama, tapi yang makan besok orang RT-nyo senyo. Iya. Nah karena orangnya paling orang-orang di RT-nyo saya yang tahunya punya lontong lama. Betul. Tapi ketika itu masuk ke dalam dunia digital, yang beruntung ada juga yang beruntungnya nak melakukan, cuma kebetulan mungkinnya didatangi oleh seseorang yang akhirnya mereview dan kebetulan orang ini ternyata punya pengaruh besar di dunia media sosial kan ada juga tuh orang-orang yang ternyata viral tanpa mereka memviralkan atau berniat tanpa menggunakan influencer ada, tapi satu dari berapa sih? Betul. Nah, padahal kita bisa melakukan itu, Anda punya sesuatu yang enak dan membuat orang lain tahu, saya punya lontong enak loh. Jadi di RT ini loh tempat sini. Kalau masih Kota Padang ada di GoFood, GoShopee apa segala macam kayak gitu. Oh, atau kami di luar kota ketika datang ke Padang bisa datanglah ke situ. Penasaran lo awak maju lama lontong kok. Nah, kan gitu. Oke. Kak, terakhir Kak. Motivasi lah untuk kawan-kawan semacam closing statement dari Kak. Boleh satu quote kepada kawan-kawan yang new berusaha atau yang pengen terjun ke dunia digital. Silakan Kak. Kalau kakak quote-nya dari dulu gitu. Ini kalau awak nak mencoba, jawabannya lah pasti indah. Tapi kalau awak mencoba, awak punya kemungkinan kedua jawaban, yes or no. Ya. Tapi yang penting itu awak coba. Dan
Untuk misalnya untuk di dunia digital marketing ya, apalagi untuk awak yang usaha, teman-teman yang emang pelaku UMKM, untuk zaman sekarang pilihannya ikut atau mati. Keras ya bahasanya ya. Iya, iya. Kakak, misal kita kan sedih, misalnya bukan sedih, awak ikut berduka, ikut sedih dengan banyaknya penurunan penjualan secara offline. Tapi teknologi kok susah juga awak menolak, iya kan? Iya. Ya foto seberapa besarnya Kodak Iya. hilang kan kayak gitu. Iya, Jadi iya, betul. kemarin ini bukan kata-kata kakak, ini salah satu coach bisnis Pak Budisman. Saya baca kemarin di Instagramnya. Pilihannya sekarang adalah kita ikut atau kita mati. Kita ikut atau kita mati. Nah, katanya kayak gitu. Pilihan kalau kita ini berusaha kita jalankan dulu mulai dari yang kecil-kecil ya Kak ya. Yang penting kita lakukan, pilihannya ada dua, kita berhasil atau tidak. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, jawabannya hanya satu, yaitu tidak berhasil. Oke, terima kasih Kak Ino Yunus. Sama-sama. Allah datang ke podcast Tampe Mota, semoga menginspirasi kawan-kawan di rumah. Oke kawan-kawan, itulah bincang-bincang kita bersama Kak Ino. Begitu banyak dagyang-dagyang yang bisa kalian makan. Oke, jangan lupa saksikan Tampe Mota TV Sumatera Barat setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang bersama saya Desbi Sugari. Desbi Sugari mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.